Di singgasananya yang megah di Bonn, Arun Palaka termenung dalam. Kemenangan atas Makassar dengan bantuan VOC memang memberinya kekuasaan, namun ia sadar betul ketergantungan pada Kompeni adalah belenggu yang perlahan akan mencekik kedaulatannya. Ia tahu untuk benar-benar berdaulat dan disegani pun tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah gagasan besar mulai terbentuk di benaknya, sebuah visi untuk menyatukan kekuatan-kekuatan besar di Nusantara. Membangun sebuah benteng aliansi yang tak akan mudah ditembus oleh tipu daya dan meriam VOC. Keputusan pun dibuat dia akan mencari sekutu, dimulai dari tetangga maritim yang paling strategis. Armada kecil utusan kerajaan Bonn mulai membelah lautan biru. Perahu-perahu pinisi yang ramping dan kokoh itu membawa misi diplomatik yang sangat penting. Tujuan mereka adalah Kesultanan Buton, sebuah kerajaan maritim yang disegani, yang menguasai jalur pelayaran Witan di timur Nusantara. Perjalanan ini bukanlah tanpa risiko. Lautan dikuasai oleh kapal-kapal patroli VOC yang selalu waspada, dan para utusan membawa pesan rahasia yang jika terbongkar, bisa memicu perang terbuka. Namun, tekad mereka lebih kuat dari badai manapun. Mereka membawa harapan Arun Palaka untuk masa depan Nusantara yang bebas dari cengkeraman asing. Setibanya di Buton, para utusan Bonn disambut dan diantar menuju istana kesultanan yang megah, sebuah simbol kekuatan dan kemakmuran Buton. Pertemuan dengan Sultan Buton berlangsung di Balairung Utama. Suasananya terasa formal dan penuh kehati-hatian. Setiap kata ditimbang, setiap gerak-gerik diperhatikan. Di sudut ruangan, seorang utusan VOC duduk dengan angkur. Kehadirannya menjadi pengingat nyata akan pengaruh kompeni yang telah merasuk hingga ke jantung kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal. Ia jelas ada di sana untuk memantau, dan jika perlu, menyabotase setiap upaya yang dapat merugikan kepentingan dagang VOC. Mengabaikan tatapan tajam sang utusan VOC, pemimpin delegasi Bonn dengan fasih menyampaikan pesan dari Arun Palaka. Ia tidak hanya menawarkan persahabatan, tetapi juga sebuah visi besar tentang persatuan kerajaan-kerajaan Nusantara. Ia melukiskan bagaimana monopoli dagang dan arogansi VOC telah merugikan semua pihak, mengadu domba sesama saudara, dan perlahan merampas kedaulatan mereka. Hari ini mereka menekan Makassar, besok lusa giliran Bonn, dan setelah itu, bukan tidak mungkin, Buton yang menjadi sasaran, ujarnya dengan suara yang mantap. Kata-katanya berhasil menggugah kesadaran Sultan Buton, yang juga telah lama merasakan tekanan dari kebijakan kompeni yang serakah. Ia melihat kebenaran dalam argumen tersebut, menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi adalah ancaman bersama. Akhirnya, setelah melalui negosiasi yang intens, kesepakatan pun tercapai. Keraguan Sultan Buton dulu oleh visi persatuan yang kuat. Sebagai tanda pengukuhan aliansi strategis antara Bonn dan Buton, kedua belah pihak saling bertukar cindera mata kerajaan yang berharga sebilah keris pusaka dari Bonn dan senilai tenunan sutra khas Buton yang indah. Ikatan ini bukan sekadar perjanjian di atas kertas, melainkan sebuah sumpah untuk saling bahu-membahu. Langkah berani yang diambil di Istana Buton hari itu menandai babak baru dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Ia adalah percikan api pertama dari sebuah front persatuan Nusantara, sebuah tantangan besar yang kelak akan mengguncang pondasi kekuasaan VOC di Hindia Timur.